Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas hal yang sangat-sangat penting. Teman-teman cewek, engkau perlu mendengarkan ini sebagai pembelajaran yang sangat-sangat penting, yaitu 7 kesalahan fatal wanita saat PDKT. Harapan saya apa yang coba saya bagikan ini dapat ngebantu teman-teman cewek sehingga engkau bisa bersikap dengan benar saat PDKT. Dan doa saya engkau menemukan pasangan hidupmu yang terbaik. So, berikut ini 7 kesalahan fatal wanita saat PDKT. Yang pertama, mudah sekali suka dengan seseorang atau mudah sekali jatuh cinta. Satu kali saya terkejut membaca komen seorang cewek di fanspage-nya saya. Saya ngebahas tentang saya tidak percaya cinta instan. Saya percaya cinta itu lewat satu pengenalan. Dan dia komen, dia bilang, saya percaya cinta instan. Contohnya, saya kemarin kenal cowok sore, malamnya pacaran. Bayangkan, teman-teman bisa bayangkan, dia kenal 1-2 jam langsung pacaran. Dari mana dia bisa kenal karakternya? Dari mana dia bisa kenal masa lalunya? Pernahkah menikah apa belum? Dari mana dia bisa kenal pergaulannya? Dari mana dia bisa kenal keluarganya? Dari mana? Bayangkanlah orang seperti ini baru kenal sore, malam jadian. Minta maaf saya ya. Tidak heran orang seperti ini gampang dirusak. Orang seperti ini gampang dimanfaatkan. Dan akhirnya apa? Sedihlah, kecewalah. Karena apa? Terlalu gampang, terlalu mudah suka sama seseorang. Alasannya banyak. Karena orang itu tampan, udah deh, sikat. Karena orang itu kaya, sikat. Dipuji sedikit, langsung suka. Disanjung sedikit, langsung suka. Dijanjiin ini, dijanji ini, langsung suka. Nah, orang seperti ini akan dipermainkan. Minta maaf saya ya, kalau Anda terlalu mudah suka sama seseorang, kalau Anda terlalu mudah cinta dengan seseorang, pacaran dengan seseorang, maka nilai Anda sangat rendah di mata dia. Tetapi kalau Anda adalah pribadi yang berkelas, tidak sembarangan, Anda memperhatikan bibit dan bobotnya, maka yang datang juga pada Anda yang berkelas, yang punya bibit dan bobot yang jelas. So, teman-teman cewek yang menonton ini, please, jangan mudah suka dengan seseorang. Jangan mudah jatuh cinta dengan seseorang. Perhatikan dulu bibit bobotnya. Perhatikan karakternya. Perhatikan pergaulannya. Perhatikan keluarganya. Perhatikan masa lalunya. Pernah berkeluarga apa enggak? Pernah punya anak apa enggak? Perhatikan, semua perlu diperhatikan. So, itu yang pertama, kesalahan fatal dari seorang wanita ketika PDKT. Terlalu mudah suka dan jatuh cinta. Akibatnya banyak generasi muda yang cewek-cewek, akibatnya putus sekolah karena sudah dirusak. So, itu yang pertama, belajar dari situ. Ya, jadilah pribadi yang tidak sembarangan. Yang kedua, dari 7 kesalahan fatal wanita saat PDKT, yang kedua adalah gampang, terlalu gampang dibohongin. Artinya begini, ketika cowok itu berkata-kata manis, ketika cowok itu berjanji-janji yang manis, terus dirayu sedikit, langsung percaya, langsung jadian, langsung pacaran. Dan inilah yang saya bilang tadi, jadinya kecil dilihat, jadinya rendah dilihat, dan tidak terkejut, gampang dipermainkan. Sesuatu yang mudah didapatkan tanpa proses, itu biasanya akan dipermainkan. So, berhentilah teman-teman cewek ya
Berhentilah PDKT hanya karena dia berkata-kata manis, hanya karena dia berjanji manis. Jangan mudah percaya. Ingat, semua butuh proses. Semua butuh proses. So itu yang kedua, gampang dibohongin. Yang ketiga, dari 7 kesalahan fatal wanita saat PDKT adalah tidak punya prinsip hidup. Maksudnya apa? Tidak punya prinsip hidup. Harusnya kalau kamu punya prinsip hidup, harusnya begini. Kamu harus memastikan seiman. Kalau tidak seiman kamu gak mau. Itu prinsip hidup. Apalagi harusnya kamu memikirkan harus dewasa. Kalau dia masih kekanak-kanakan, jangan mau. Apalagi harusnya kamu punya prinsip harus direstui orang tua. Nah, kalau orang tua tidak merestui, jangan. Nah, itu artinya punya prinsip. Nah, kalau nggak punya prinsip, ya repot. Dirayu sedikit, jatuh cinta. Dijanjiin sedikit, langsung percaya. Langsung pacaran. Dan inilah yang ngebuat cewek-cewek pada akhirnya gampang dirusak. Rusak kesuciannya. Rusak kuliahnya, rusak sekolahnya. Karena apa? Tidak punya prinsip. Saya beritahu ya teman-teman cewek, dengarkan baik ini. Cinta itu realistis. Artinya bisa diukur. Ada ukuran realnya. Ya, artinya begini, seiman itu udah pasti. Takut Tuhan udah pasti. Dewasa udah pasti. Menjaga kesucianmu udah pasti. Apalagi bertanggung jawab udah pasti. Semua realistis, bisa diukur. So jangan gampang jatuh cinta dengan seseorang hanya karena dia tampan, hanya karena dia kaya. Ya, ada banyak orang mereka pacaran tapi si ceweknya tersiksa. Karena apa? Perlakuan dari cowoknya. Hanya karena tampan, makan itu tampan. Ya, so bijaksanalah. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, 7 kesalahan fatal wanita saat PDKT. Maka yang keempat adalah menggampangkan segala sesuatu. Artinya dia mengambil jalan pintas tanpa proses. Pokoknya menggampangkan segala sesuatu. Udah tahu laki-laki itu peminum, ya, udahlah gampang, nanti dia berubah. Udah tahu laki-laki itu tebar pesona kemana-mana, dia bilang gampang, nanti dia berubah. Jalan, pacaran. Nah, akibatnya apa? Dipermainkan. Udah tahu laki-laki itu tidak seiman, gampang. Nanti dia kok ini percaya kok, nanti dia ikut saya kok. Menggampangkan segala sesuatu. Ini yang membuat wanita biasanya mengalami kegagalan-kegagalan, mengalami hal-hal yang merugikan. Karena apa? Menggampangkan segala sesuatu. Ingat ya, cinta itu butuh proses pengenalan. Ada proses pengenalan. Tidak segampang itu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, 7 kesalahan fatal wanita saat PDKT. Yang kelima adalah mudah sekali dirayu, digombalin. Mudah sekali. Apalagi kalau yang merayu dia yang berduit. Apalagi yang merayu dia yang ganteng. Udahlah. Begitu dirayu sedikit, digombal sedikit, langsung kelepak-kelepak. Nah, wanita yang seperti ini akan terus mengalami kegagalan-kegagalan. Akan terus dikecewakan. Akan terus dimanfaatkan. Satu kali saya ditanya, Kak, kenapa ya saya ini setiap kali pacaran saya dimanfaatkan? Kenapa ya setiap kali saya pacaran yang datang semua laki-laki hidung belang? Nah, karena kamu terlalu gampang dirayu. Karena terlalu gampang digombalin. Karena kamu gak punya prinsip hidup. Kalau kamu punya prinsip hidup yang tegas, yang jelas, maka kamu gak akan segampang itu didapatkan. Maka yang datang padamu juga bukan yang hidung belang. So, milikilah prinsip hidup dan jangan mudah dirayu apapun digombal. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, 7 kesalahan fatal wanita saat PDKT. Maka yang keenam adalah tidak melibatkan orang tua. Ini menurut saya sangat-sangat fatal.
Kalau teman-teman mau mendapatkan yang terbaik, mau punya pacar yang terbaik, maka libatkanlah orang tuamu. Atau libatkanlah kakak rohanimu. Libatkan mereka. Maka orang tuamu akan bilang, siapa orangnya? Suruh ketemu saya. Nanti orang tuamu bisa pelajari. Orang tuamu bisa kasih nasihat. Dan saya percaya tidak ada orang tua yang berpikir jelek terhadap anaknya. Orang tua itu mau yang terbaik untuk anaknya. Jadi kalau engkau libatkan orang tuamu, maka sama dengan engkau akan dapatkan yang terbaik. Karena orang tuamu pasti tidak sembarangan. So, libatkan orang tuamu. Ya, libatkan orang tuamu. Yang terakhir, 7 kesalahan fatal wanita saat PDKT. Yang terakhir adalah tidak melibatkan Tuhan dan firman-Nya. Artinya begini, ketika engkau sedang PDKT dengan seseorang, engkau tidak berdoa, tidak tanya Tuhan. Harusnya ketika ada seseorang yang lagi dekat denganmu, atau engkau lagi dekat dengan seseorang, berdoa dong, Tuhan, apakah ini yang dari Tuhan? Kalau ini yang dari Tuhan, kasih aku damai sejahtera, kasih aku keyakinan. Kalau ini yang dari Tuhan, dia akan bawa aku lebih dekat kepadamu. Kalau ini yang dari Tuhan, dia akan membuat aku tambah rohani. Dia akan buat aku tambah suka baca firman-Mu, tambah suka beribadah, menjaga kesucian, menjaga kekudusan. Kalau ini darimu. Ini artinya kita melibatkan Tuhan. Jangan sudah pacaran, baru dirusak, baru bilang, kenapa Tuhan begini? Kenapa dia begini ke saya? Itu karena kamu tidak libatkan Tuhan. So, teman-teman cewek, ya, teman-teman wanita yang menonton ini, please libatkan Tuhan. Tanya Tuhan. Pakai standar firman Tuhan. Seiman, dewasa, bertanggung jawab, menjaga kekudusan, menjaga kesucianmu. Itu standar daripada firman Tuhan. Dan saya percaya kalau kita belajar dari ketujuh hal ini, maka kita menjadi wanita yang tidak sembarangan. Saya percaya kalau kita belajar dari ketujuh hal ini, kalau kita menghindari ketujuh hal ini, maka kita akan menjadi wanita yang terbaik. Doa saya, belajarlah dari ketujuh kesalahan fatal ini, maka engkau akan menjadi wanita yang terbaik, mendapatkan pasangan yang terbaik pula. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Kalau ada topik atau pembahasan yang ingin saya bagikan, silahkan berkomentar. Nanti coba akan saya share. Ya, tetaplah semangat anak-anak muda, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.